Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillah mastata'tum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yahtikum an hawa illa wahyuha." Yang saya hormati Bapak Rektor Majelis Duha Malam Hari, yang saya hormati Bapak Pembina sekaligus Pembina Dai, pengawas Dai, kemudian rekan-rekan saya Dai, kemudian para pegawai syarat di semua masjid berjamaah Majelis Duha dan lingkungan walaupun khusus suatu baik atau tuan rumah, yakni pengurus pegawai masjid Nurul Iman yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya jamaah Majelis Duha dan yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus istiqomah mengikuti pengajian ini dari masjid ke masjid, dan mudah-mudahan semua akhirat kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya salam salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan banyak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Lebih-lebih di hari atau di bulan kelahiran beliau, kalau tidak salah tengok, hari ini sudah masuk 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya membawakan kitab namanya Syarah Sulam Taufik ila Mahabbatillah wa Tahqiq. Kitab ini adalah pengantar terendah dalam fikih Imam Syafi'i yang paket lengkap. Di dalam kitab ini ada tauhidnya, ada fikihnya, ada akhlaknya, ada tasawufnya. Tapi tidak bisa saya sampaikan semuanya. Nah, nanti bisa disampaikan semua sampai betul-betul terus selesai. Kalau kita maknai Sulam Taufik ila Mahabbatillah ala Tahqiq, yakni tangga menuju taufik Allah, menuju petunjuk Allah, ila Mahabbatillah, untuk mencapai mahabbah kepada Allah, ala Tahqiq, dengan sejati. Ada saya pokok dari apa namanya, pokok dari kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari taufik, hidayah, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang murni datang dari Allah, tapi tidak datang dengan begitu saja. Artinya harus kita upayakan. Kita tidak tahu maka kita belajar. Kita pengen tahu maka harus belajar. Dan seterusnya. Demikianlah tangga menuju taufik atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lantas kita berpangku tangan menunggu hidayah turun. Atau karena mohon maaf, kalau kita mengkaji taufik secara garis besar, jika ini terjadi menjadi golongan. Bukan kita ini dalam mata taufik itu ada tiga. Yang pertama Jabariyah, yang kedua Qadariyah, yang ketiga Ahlus Sunnah.
Saya tidak mengkotak-kotakan, kita tidak, cuma membuka pola pikir kita mendorong ini. Yang pertama, paham jabariyah. Ini diterangkan dalam kitab Kifayatul Awam Biyado, di dalam kitab ada sembilan. Menyatakan bahwasanya Jabariyah itu adalah kaum yang pemalas, begitulah bahasa ringkasnya. Artinya tawakal ketinggian, tidak dibarengi dengan usaha. Jadi kalau bahasa dusunnya, kalau Tuhan takdir kayu ayolah, tanpa ada usaha sedikit pun. Nah, itu paham Jabariyah. Tawakalnya tidak dibarengi dengan ikhtiar. Nah, begitu bahasa ringkas. Berserahnya kepada Allah tidak dibarengi dengan usaha. Nah, itu walhasil nanti akan melahirkan orang-orang yang pandai menghayal. Menghayal terus jalan. Allah dan negara kekayaan lah. Allah dan negara sukses lah. Tanpa melalui proses. Nah, itu. Ini pernah berkembang katanya. Kemudian yang kedua adalah namanya Qadariyah. Nah, Qadariyah ini lawan dari Jabariyah. Orangnya terlalu pede. Terlalu pede itu artinya mengandalkan akal dia, mengandalkan usaha dia. Ikhtiarnya terlalu tinggi, tawakalnya tidak ada. Jadi semuanya dihitung pakai matematis. Umur 20 tahun aku harus begini, 25 harus begini, 30 harus begini. Sehingga kalau tidak tercapai stres. Nah itu, semuanya pakai target. Nah, nanti ketika hasil pencapaiannya sesuai yang dia inginkan, dia akan mengatakan seperti dalam Quran surah Al-Isra itu bahwasanya ini adalah hasil jerih payahku, menafikan kudrah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah? Dua-duanya dipakai. Ikhtiarnya ada, tawakalnya ada. Jadi usaha dulu semaksimal mungkin, tapi tidak menghalalkan segala cara. Nah, itu bedanya dengan paham Jabariyah tadi. Jadi kalau Jabariyah itu orang yang terlalu pasrah, tidak ada usahanya sama sekali, sehingga ngayal terus. Kalau Jabariyah usaha tapi menghalalkan segala cara, yang penting targetnya sampai. Nah, Ahlus Sunnah ikhtiar, tapi ada levelnya, ada garisnya, tidak menerjang batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah usaha maksimal baru bertawakal Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terserah Allah terjemahin yang jelas ada maksud. Ya, paling nampak waktu pandemi kemarin ya corona. Yang Jabariyah nampak, tidak mau pakai masker. Nanti gitu. Nah, itu. Ya. Ada lagi yang berpaham Qadariyah. Apa itu? Maskernya sampai 45 lapis. Nah, iya, saya tengok ya. Jadi bukan mati karena corona, tapi mati karena kehabisan nafas. Ya. Nah, yang pasti tengah-tengah. Ahlus Sunnah, masker tetap dipakai, tapi tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi pilkada itu apa? Nah, yang pokoknya macam itulah. Nanti arahnya ke situ. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengingat ini bulan Maulid, saya singgung sedikit karena kadang-kadang ini sederhana tapi tidak tersampaikan. Dianggapnya semuanya sudah tahu. Sifat para Rasul Allah itu ada siddiq, kemudian amanah, kemudian stabil, kemudian fakonah. Siddiq, amanah, stabil, fakonah. Saya tidak akan uraikan satu-satu karena sudah pernah juga, cuma mengingatkan nanti ada kaitannya dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Siddiq
Makna siddiq barangkali ini manfaat. Maknahu mutabaqatul khabaril waqi', yakni maknanya adalah sesuai antara informasi yang disampaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Itu siddiq. Jadi apa yang diucapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Siddiq kan. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki sifat yang demikian? Kalau sudah, berarti kita bisa mengaku umatun min ummati Rasulullah, salah satu dari umat Rasulullah. Karena ciri-ciri ngikut itu kan harus sama. Nah, bagaimana mungkin mengikut kok tidak sama dengan yang diikuti? Jadi umatun min ummati Rasulullah harus bersifat sendiri. Nah, saya tidak akan membaca fenomena yang ada di sekitar kita terus saya mengatakan kita tengok sekarang apa yang diucapkan dan sesuai dengan kenyataan itu urusan masing-masing. Yang jelas makna siddiq menurut kita apa itu ini adalah sesuai antara apa yang disampaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Lanjut. Al-amanah. Mana amanah maknaha fi haqqi rasul annahum ma'sumuna min jami'i dzunub zahiran wa batinan. Selama ini kita memandang amanah adalah yang bisa dipercaya. Itu kesimpulannya sedemikian. Tapi apa makna amanah menuju supaya bisa menjadi orang yang terpercaya atau dipercaya? Jadi kan itu saja. Kalau dapat amanah ada. Apa itu amanah? Amanah adalah annahum ma'sumuna, adalah mereka orang-orang yang menjaga. Kalau nabi itu terjaga. Kalau kita berarti menjaga. Jangan pula kita memaksakan diri masuk dalam makom nabi. Nah, kalau nabi terjaga, kalau kita berarti menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dzunub zahiran wa batinan. Menjaga dari seluruh dosa, yang dosa zahir, dosa tampak, wa batin, dan dosa batin. Amanah itu. Ya. Jadi yang dimaksud amanah, kita berusaha menjaga supaya kita tidak terjerumus mengerjakan dosa zahir. Dosa zahir itu ya zina, apalagi minum khamar, berjudi dan seterusnya. Pokoknya apa-apa. Dosa batin, iri, dengki, hasud, apalagi riya, sombong. Pokoknya penyakit-penyakit yang tidak sadar. Karena zahir itu balik dari batin. Kalau dosa batin itu yang tahu tanggung kita. Ya, kita sombong. Yang tahu kan orang. Yang punya badan tidak merasa. Kalau dosa zahir, yang tahu yang punya jasad. Selagi tidak cerita, orang tidak tahu. Misalnya mohon maaf ya, ketika ini ada yang penyakit jantung, apalagi. Pokoknya jenis-jenis itulah. Nah, orang tidak akan tahu kalau dia tidak cerita. Nah, itu bedanya zahir dengan nanti. Nah, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian apa kaitannya dengan yang tidak saya sampaikan adalah salah satu cara untuk kita bisa terhindar dari dosa batin atau dosa zahir, maka kita perlu tahu apa-apa yang termasuk dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil badan. Faslun wa min ma'asil badan. Sebagian dari maksiat-maksiat badan atau fisik. Apa itu uququl walidain? Yakni durhaka kepada kedua orang tua. Pak kami keluarga, lagi orang tua. Nah, bakti kita kepada orang tua itu tanpa batas. Tapi tentu caranya berbeda-beda. Kalau masih hidup bagaimana caranya? Kalau sudah wafat bagaimana caranya? Saya tunjukkan. Kalau orang tua kita masih hidup, tentu secara lahir kita mencukupi nafkahnya. Mencukupi nafkahnya kalau kita mampu. Hari-harinya nafkahnya kita urus bagaimana
maka itu bentuk bakti kita kepada orang tua yang masih hidup. Ini kalau dikaji mendalam, orang tua kita itu siapa? Yang pertama orang tua biologis atau almarhum, emang bapak kandung. Kemudian siapa lagi? Abul Zauja atau bapak dari pasangan kita, mertua. Itu orang tua kita. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan mertua itu tidak pakai batas wilayah negara. Maksudnya seperti ini. Oh, melenceng mana? Kalau istri, mohon maaf, seandainya cerai, selesai urusannya. Nah, tapi kalau mertua udah wilayah negara, mertua tetaplah mertua. Maka dalam bab batal wudu itu musyawarah atau mertua itu tidak membatalkan wudu selama wilayah negara. Jadi tidak ada istilah mantan mertua. Kalau istri bisa, istri. Tapi kalau mertua itu perlu kita berbakti kepada mereka. Nah, lanjut. Kemudian kalau sudah wafat, bagaimana cara bentuk bakti kita? Al-istighfaru, ad-du'a'u, as-sodaqatu. Jadi memohonkan ampun, mendoakan, sodaqah untuk atas nama orang tua kita. Oh iya, itu dari aku dalam itu. Satu, orang tua kandung. Dua, mertua. Tiga, guru-guru kita. Itu ahul ilmu, bapak-bapak ruh kita. Jadi kalau bapak jasad ialah bapak kandung, kalau bapak roh itu ialah guru. Ya. Karena kalau orang tua itu mencukupi nafkah zahir, kalau yang nuai yang menghidupkan roh itu adalah guru. Maka kita wajib berbakti. Dalam paling itu sangat panjang pembahasan yang demikian. Jadi kita punya tiga orang tua, bapak kandung, maksudnya bapak dan mak, yang lagi singgung begitu. Maksudnya kedua orang tua, kedua mertua, kemudian dan ketemu susah. Ini gimana tadi lah? Memohonkan ampun, mendoakan sedekah untuk atas nama Allah kalau sudah. Kemudian selanjutnya lagi, apa yang termasuk di sini disebutkan bahwasanya man aqwa walidayhi faqad Allah Rasul, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua maka adalah Allah Subhanahu wa taala, apa kalau bahasa Indonesia marah kepada dia. Jadi siapa yang durhaka kepada kedua orang tua maka Allah akan marah kepada kita. Bisa dibayangkan Allah yang marah dengan itu. Maka tidak ada istilah anak soleh tapi tidak buruk dua orang tua. Dan kebetulan dengan mertua, anaknya nala mertua dimusuhi, itu kan tidak masuk akal. Ya. Bahkan berita yang sedang ramai kan ada emak nuntut anak nuntut emak ya. Berapa miliar sudah ini? La ilaha illallah. Alhamdulillah. Selanjutnya wal firar minas zahab. Kalau bahasa kita itu adalah mundur atau berbalik arah, melarikan diri minas zahab dari peperangan. Itu termasuk maksiat badan. Jadi mundur dari peperangan, berbalik arah, membelok, membantah, berkhianat segala macam. Ya. Jadi itu termasuk, kalau zaman Nabi tentunya balik dulu dari perang. Kalau zaman kita berarti berkhianat, membangkang. Nah itu termasuklah bagian daripada al-firar minas zahab. Kemudian selanjutnya lagi,
silaturahim itu adalah termasuk maksiat badan. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf, kitab akal itu disebutkan salah satu penyempit rezeki. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau nanti tes boleh. Juga kita tidak boleh kurang dengan tanggung kiri kanan, dengan dulu itu bakal sempit rezeki. Orang antar nasi rumah dilewati. Ya kan? Orang antar undangan rumah dilewati kan kok. Tidak sudah. Apalagi musim-musim ini itu harus naik-naik dengan tetangga. Ya, ada di pengajian dalam saat ini saya sampaikan. Ya, namanya tetangga itu 40 ke plus segala penjuru arah. 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. 40 kali 4 berapa? 160. Kalau saya ke rumah ke 3 rumah pilih. Nah, itu deh. Ya. Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatirah, ya, memutus silaturahim bisa menyempitkan rezeki kita, bisa memendekkan umur kita. Apa kaitannya memutus silaturahim kok memendekkan umur? Jelas. Di mana letaknya? Karena penyakit fisik itu akan datang apabila penyakit batin ini sudah membuncah. Sekali, penyakit fisik itu akan berdatangan kalau penyakit batin itu sudah membuncah, sudah muncak. Ya, nengok tetangga dulu di kulkas, itu yang dinginan. Ada tak? Ya kan? Nah, nengok apa lagi? Apa macam itulah itu harus dibedakan. Ya, jadi kalau bisa dibayangkan ya, kalau dibayangkan nggak usah dilapor itu. Kalau secara batin itu sudah tersiksa, itu penyakit fisik akan mulai berdatangan. Ya kan? Tetangga turun di kulkas gitu, yang kedinginan kita selimuti. Oh, itu berapa? Ini rezeki sudah penuh dalam diri, dalam hati. Sehingga timbul macam-macam. Ya, penting lah, ya kan? Demam lah, rumah sakit lah, akibat daripada batin yang tersiksa. Itu aku itu nak banyak-banyak baca sholawat di dulu. Ya, sholawat dibaca, tapi akal kita juga dilaksanakan. Kalau sholawat kencang tapi dengan tetangga dan teguran tidak berhasil juga. Ya, harus dua-duanya kita lakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apalagi wa idza iljari walau kana kafiran aminan ada dhahiran, sampai seperti itu. Wa idza iljari termasuklah ke dalam golongan maksiat badan. Maksud itu saya terjemahin dulu supaya tidak salah paham. Maksud itu adalah kullu ma qadallahu alaihi, semua yang menyebabkan Allah murka kepada kita, itu namanya maksiat. Ya, berbuat. Sementara ini mohon maaf, persepsi kita kalau kita nyebut maksiat itu laki-laki perempuan berbuat dapat sepi, nah itu maksiat itu. Tapi maksiat tidaklah sekecil itu ruang lingkupnya. Artinya maksiat itu semua perkara, semua perbuatan yang menyebabkan Allah murka. Selanjutnya lagi wa idza ujar, menyakiti tetangga. Apa? Nyakiti tetangga. Rawannya nih, nah bukan itulah kawan kita sehari. Kadang-kadang kita bergurau, tahu-tahu yang tidak bergurau, apa namanya, kalau dimasukkan ke dalam hati. Saya orangnya udah bergurau dulu, cuma tengok-tengok musuh lawan apa berbicara tiga ini. Bisa jadi bergurau enggak? Nah, jangan semuanya dikebul rata. Ya, dan menyakiti tetangga, walau karena kafir, walaupun tetangga kita itu kafir, lalu aman yang mereka sudah dijamin. Maksudnya kalau dalam bahasa sederhananya namanya kafir dhimmi. Jadi kafir itu ada dua, ada kafir dhimmi,
ada kafir harbi. Kafir dhimmi itu orang yang kafir tapi dia siap hidup di tengah-tengah komunitas muslim, siap berdamai, dan mengganggu, dan buat musuh. Nah, kalau kafir harbi itu tadi musuh kita terang-terangan. Nah, yang itu yang boleh diperangi. Tapi kalau di Indonesia ini rata-rata ulama menganggap sebagai kafir dhimmi. Nah, itu tidak boleh disakiti. Ada bilang. Maka disebutkan Rasulullah menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya fala yu'addi jauh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fala yu'addi jauh, maka janganlah menyakiti tetangga. Saking banyak hadis tentang tetangga sampai Nabi menyebutkan dalam kitab Taisirul Qalaq itu bahwasanya aku kira aku akan dapat warisan dari tetangga. Saking banyaknya pembahasan untuk memuliakan tetangga. Sampai Nabi itu seperti itu. Saya kira juga ini bisa dapat hak waris dari tetangga. Nah, itu dalam kitab Taisirul Qalaq diterangkan seperti itu. Ya, kita lanjut. Ada dulu namanya Imam Hambal. Ya. Jadi beliau itu imam besar berdiri madhab. Ada dulu sudah saya ceritakan dikerjai oleh kamu pemuda. Dipanggil ya Syekh Al, wahai Syekh kemari. Kita sudah datang. Irji atau ilham bila baik. Baliklah kamu ke rumah. Balik. Panggil lagi. Datang. Disuruh balik. Lagi dalam riwayat 3 kali, dalam riwayat 4 kali. Jadi 4 kali. Jadi dipanggil, tunggu Syekh Imam, kata aku hilang gitu ya. Dipanggil, datang, sudah datang, suruh balik. Panggil lagi, datang lagi, suruh balik. Panggil lagi, datang sampai 4 kali. Akhirnya pemuda itu yang bingung. Ya Syekh, apa pada marah kalau nggak seperti itu? Kalau maksudnya bingung, apa pada marah? Jadi Syekh tadi secara simpel jawab, aku harus marah. Aku mendatangi panggilanmu bukan karena kamu semata, tapi karena aku mengamalkan hadis Rasulullah. Disuruh memuliakan tetangga. Kamu panggil, ya aku datang. Kamu suruh balik, ya aku balik. Sanggup lagi gitu. Ada sanggup. Ya. Jadi semata-mata aku mengerjakan sunnah Rasulullah untuk memuliakan tetangga, bukan semata-mata kamu kalau nuruti nafsu tentu sudah marah, ya. Orang tunggu, dipanggil, sudah datang suruh balik, panggil lagi, sudah datang suruh balik lagi. Dalam riwayat 3 kali, dalam riwayat 4 kali. Ya, kita lanjut, masih banyak. Wat tahsin biswa, termasuk ini mohon maaf, saya cuma menyampaikan, nanti kalau ada yang bertepatan dengan kita, ya saya mohon maaf. Wat tahsin biswa, kalau bahasa kita itu menyindir dengan semir hitam. Kan mulai kreasi. Wat tahsin biswa, menyemir dengan warna hitam. Nah, saya bacakan hadisnya. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safratu khadarul mu'min wal humratu khadarul muslim was sawab khadarul kafir. Rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya as-safra, semir warna kuning, ghadabul mu'min, ghadabul mu'min itu adalah semir orang mukmin. Ya. Wa hamratul ghadab, kemudian wa hamra semir warna merah, merah. Ghadabul muslim, ghadabul muslim itu semir orang muslim. Wasawad ada warna hitam, ghadabul kafir itu semir orang kafir. Kalau percaya nih, jadi belahan. Ya. Jadi kalau kuning itu adalah semirnya orang mukmin kata Nabi, kalau merah semirnya orang muslim,
kalau kita sebenarnya orang kafir. Ini hadis fikihnya seperti itu. Cuma dulu. Jadi seperti ini. Sebelum kita mengambil sikap, nak milih warna putih atau warna merah. Jadi seperti ini. Bahwasanya dalam kitab-kitab fikih yang besar itu disebutkan dalam Mujallad ada. Disebutkan bahwasanya sebenarnya hitam itu diperkenankan bagi tentara yang nak perang. Soal lagi, sebenarnya hitam itu diperkenankan bagi pasukan perang yang nak berangkat perang. Tujuannya untuk nakutin musuh. Maksudnya apa? Iya, berarti musuh aku kok udah masih, gagal masih. Wah, kalau tentara laut tinggi, enteng deh pada musuh kan? Itu. Nah, kita yang tak perang macam mana? Nak pilih warna kuning atau warna merah? Saya sarankan tidak usah pilih. Kenapa? Karena disebutkan uban itu akan menjadi penerang kita di alam kubur. Kok malah bapak cabut berarti pengen gelap. Dihitami lagi, balik gelap lagi. Nah ya, itu. Ya mohon maaf. Ya kalau saya pribadi kita lebih, karena banyak harus tentang masalah uban itu. Ya, kalau saya pribadi lebih memilih kegiatan. Ya, itu salah satu sarana atau cara agar tubuh kita menjadi terang. Disebutkan di sini adalah termasuk yang tidak diperkenankan tapi tidak haram. Wa yukrahu ayat nifa asyaiba minal ma'al alladzi la tuqbalu minhu izalatus syahri. Makruh hukumnya. Ya. Apa bahasanya juga, Pak? Menahan uban, menghalang-halangi uban. Maksudnya apa? Adalah labut labu minggu bisa syari, yaitu kalau bahasa kita mencabut uban. Nah, jadi kalau ibu nak tahu apa hukumnya uban, makruh. Memiliki haram yang boleh mungkin dengan merah. Jadi kalau sudah ya. Masa ketemu Yasin baru disebut ya itu ya, maka dibiarkan ya, karena salah satu nasihat ya Nabi Ibrahim, dalam riwayat Nabi Ibrahim itu salah satu nasihat paling ampuh adalah visi itu gigi mulai tanggal ukuran apa lagi makro mulai kabur, pendengaran mulai, sama-sama cakap mulai, kemudian rambut mulai, di kepala lutut mulai. Nah itu nasihat. Nasihat apa? Nasihat. Berarti kita sudah mundur, sudah wal asri, asar menjelang maghrib, kalau maghrib terbenam atau hari terbenam gitu di kanan. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kemudian disebutkan lagi. Sudah. Ini lagi ya. Wa tasbihur rajul bin nisa wa aksu. Ini termasuk adalah yang tergolong maksiat badan. Ya, tasyabbuh rijal bin nisa wa aksu. Tasyabbuh rijal apa sih ya? Menyerupai. Nah, ar-rijal bin nisa. Dia laki-laki pengen jadi perempuan. Apa itu bahasa? Jawab ya. Lanjut, wa aksu atau sebaliknya, dia sebetulnya perempuan
pengen jadi laki-laki. Apa namanya? Apa? Lesbi itu udah Pak, lesbi itu perempuan dengan perempuan, homo laki-laki dengan laki-laki. Apa? Ya. Ya, termasuk ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya. Mudah-mudahan ini saya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullah 'alal mutasyabbihin bin nisa wal mutasyabbihat bir rijal. Sekali ya. Wa qala berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullah adalah laknat Allah 'alal mutasyabbihin atas orang yang menyerupai bin nisa pada perempuan wal mutasyabbihat dan orang-orang perempuan yang menyerupai bin rijal pada laki-laki. Jadi apa hukumnya? Kadang-kadang kita kalau ditanya hukum halal haram dan seperti itu. Kalau saya ditanya apa hukum laki-laki pengen jadi perempuan atau sebaliknya perempuan pengen jadi laki-laki, jawabannya ringkas, laknatullah. Dilaknat oleh bayangin kita dikutuk sesama manusia dari kalau nanti jauh dia ada tadi kita, apalagi ini yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kan fenomena itu sendiri, laki-laki, ayo laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan ayo jadi perempuan pengen jadi laki-laki. Nah, untuk dilakuin kalau kendaraan saya tidak tahu, itu ada pula yang kecil. Begitu anak cewek pakai motor apa? Pakai motor ninja, nah ini datang pakai motor Mio kecil. Ya, yang jelas dari sampai sebegitu lah. Artinya adalah ini sesuai dengan porsi kita. Nah, sekarang saya sampaikan sebelum kita diskusi. Dalam fikih itu ada istilah khunsa. Khunsa itu gaji, tapi menurut fikih. Katanya tadi ya boleh Pak. Nah, apa saya tanya? Khunsa dalam fikih itu derajatnya bisa lebih rendah dari perempuan. Dia tidak sah jadi imam. Boleh itu kalau perempuan sama perempuan, itu pun afdolnya kalau memang dia berkarakter perempuan itu dijawab. Seperti ini maksudnya. Khunsa, banci yang disebut dalam fikih itu 1001 Pak. Tidak tahu kita diberikan keluarga adalah orang yang terlahir memiliki dua rahim. Itu khunsa. Dulu kecil-kecil saya dulu ada, mohon maaf, di wilayah rumah ini. Dari sebut nama desanya lagi kalau cari pulang. Itu memang ada terlahir memiliki dua rahim. Dan itu akan berfungsi salah satu. Nanti kalau itu fungsi di dua ya Pak ya. Ya, berfungsi salah satu. Maksudnya apa? Lebih cenderung ke mana? Kalau dia cenderung kepada laki-laki, karakter sifat pembawaannya laki-laki, maka yang berfungsi adalah kelaki-lakiannya. Tapi kalau dalam sehari-hari dia lebih kepada feminin, ya, berhobi rambut panjang, seterusnya perempuan, maka yang berfungsi adalah bagian organ perempuan. Nah, itu banci khunsa yang ada dalam fikih. Bukan banci kita tengok-tengok di jalan, bukan. Nah, itu jadi-jadian. Ya, kalau siang namanya Yanto, ya, malam jadi. Ya. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, dalam fikih, nah ya, belahnya fikih. Orang yang demikian seandainya dia berkarakter laki-laki, dia tetap tidak boleh jadi imam Jumat. Tidak boleh. Jadi makmum mau dia boleh. Kalau ternyata dia di golongan perempuan, ya, dia boleh, masih boleh jadi imam para perempuan dengan syarat dia lebih cenderung atau bersifat kayaknya laki-laki. Tapi kalau dia memang perempuan, dia tidak jamaah. Jadi makmum. Nah itu. Dengan waktu rasanya saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalau Bapak Anjo masih banyak. Jadi besok kita sambung di kesempatan. Yang jelas ada maksiat zahir, ada maksiat di
menyemir, menyerupai tadi dan seterusnya. Kalau masyarakat itu diolah, diri, dengki, hasut, ria dan seterusnya dan seterusnya. Kembalikan, saya kembali kepada modal. Baik, Bapak-Bapak, Ibu